Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton dan pendengar setia kisah horor 24 yang ada di mana saja. Pada kesempatan hari ini ada kisah horor yang begitu menyeramkan, yang bikin bulu kuduk merinding seakan Anda semua terbawa suasana di dalamnya. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di antara rimbunnya hutan, hiduplah seorang dukun beranak bernama Maktijah. Ia dikenal sebagai orang yang dapat membantu persalinan dengan lancar, bahkan di saat-saat paling genting. Setiap wanita hamil di desa pasti akan datang kepadanya, karena keahliannya tidak tertandingi. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh penduduk desa. Setiap tahun, ada bayi yang menghilang tanpa jejak setelah persalinan. Orang-orang menganggap itu sebagai takdir buruk, musibah yang tak bisa dihindari, tapi tak ada yang pernah mencurigai Maktijah. Sebab setiap kejadian naas itu selalu dibarengi dengan sebuah keanehan. Keluarga yang kehilangan bayi mereka akan mendapatkan keberuntungan dalam bentuk harta berlimpah atau panen yang melimpah ruah. Latar belakang Maktijah menyimpan kegelapan yang tak diketahui siapapun. Konon, ketika masih muda, Maktijah bukanlah dukun beranak yang terkenal, melainkan wanita miskin yang tinggal di pinggiran desa. Suaminya meninggal secara misterius setelah mengalami sakit aneh yang tak bisa disembuhkan. Dalam keputusasaan, Maktijah mendatangi seorang dukun sakti yang tinggal di dalam hutan. Dukun itu memberitahunya bahwa ada cara untuk memperoleh kekayaan dan umur panjang, tetapi harus ada tumbal yang diberikan kepada makhluk gaib penjaga ilmu hitam. Makhluk gaib itu dikenal sebagai Nyai Lara Ireng, sesosok iblis perempuan yang haus akan darah bayi. Setiap tahun, Maktijah harus mempersembahkan bayi yang baru lahir sebagai bagian dari perjanjiannya. Sebagai imbalan, tubuhnya tetap awet muda, kekuatannya bertambah, dan ia memperoleh kekayaan yang terus mengalir. Dengan ilmu hitam yang diperolehnya, ia mulai membuka praktik sebagai dukun beranak, bukan untuk membantu, tetapi untuk mencari tumbal baru. Suatu hari, seorang wanita bernama Sari datang kepada Maktijah untuk melahirkan anak pertamanya. Persalinan berlangsung di rumah sang dukun beranak yang terletak di tepi hutan. Sari merasa ada sesuatu yang aneh saat ia berada di rumah itu. Bau anyir yang menyengat, tumpukan kain berlumuran darah, dan tatapan tajam Maktijah yang dingin membuatnya bergidik ngeri. Malam itu, setelah bayi Sari lahir,
ia merasa lelah dan tertidur. Namun, ia terbangun oleh suara tangisan lirih yang tiba-tiba berhenti. Dengan tubuh yang masih lemah, ia mengintip dari celah pintu dan melihat pemandangan mengerikan. Maktijah menggenggam bayinya dengan tangan berlumuran darah, lalu menyembelihnya dengan pisau tajam. Darah bayi itu ditampung dalam mangkuk tembaga dan diminum oleh Maktijah sambil merapalkan mantra. Ia tersenyum puas, seolah telah menyelesaikan sebuah ritual yang sudah biasa dilakukannya. Sari terbelalak ketakutan. Ia menahan jeritannya dan berusaha melarikan diri. Namun, langkahnya membuat lantai kayu berderit, menarik perhatian Maktijah. Mata dukun beranak itu langsung menatapnya dengan penuh keganasan. "Kau melihatnya? Kalau begitu, kau juga harus menjadi tumbal," katanya dengan suara bergetar. Sari berlari sekuat tenaga keluar rumah, menerobos kegelapan malam. Maktijah mengejarnya dengan cepat, seperti bayangan yang melayang tanpa suara. Sari hampir kehilangan harapan, tetapi tiba-tiba terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Maktijah terhuyung mundur, mengeluarkan jeritan melengking sebelum menghilang dalam kabut pagi. Dengan napas tersengal, Sari berhasil mencapai desa dan menceritakan semuanya. Warga yang murka langsung mendatangi rumah Maktijah, tapi mereka hanya menemukan gubuk kosong dengan jejak darah kering di lantai. Maktijah telah menghilang tanpa jejak. Hari-hari berlalu, dan desa itu mulai dilanda ketakutan. Beberapa orang yang masih tinggal sering mendengar suara tangisan bayi di tengah malam, diikuti oleh bisikan lirih yang menyerukan nama Sari. Namun, teror itu belum berakhir. Sari merasa terus dihantui oleh mimpi buruk. Setiap malam, ia melihat bayinya berdiri di depan tempat tidurnya, wajahnya pucat dan mata kosong menatapnya. Maktijah pun kerap muncul dalam mimpinya, tertawa dengan suara yang menggema di telinganya. Merasa ketakutan, Sari mencari bantuan seorang kiai di desa sebelah. Kiai itu mendengarkan ceritanya dengan seksama, lalu berkata dengan nada serius, "Maktijah bukan sekadar dukun beranak. Dia adalah pemuja setan yang melakukan ritual pesugihan. Bayi-bayi yang ia korbankan menjadi tumbal bagi kekayaan dan umur panjangnya. Jika kau tidak melakukan sesuatu, arwah bayimu akan terus terperangkap." Terima kasih telah menonton video channel Kisah Horor 24.
Semoga penonton dan pendengar setia kisah horor 24 bisa terhibur. Tunggu video kisah horor 24 berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan klik lonceng notifnya agar Anda tidak ketinggalan cerita kisah horor 24 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.